Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radit Juli Pratama, NPM 2421020197, kelas HTNE, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan Sai, MSy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah usul fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas UTS usul fikih. Dalam pembahasan ini, kita akan mengenal pengertian maksud dan tujuan dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, beberapa contoh aktual dalam kehidupan modern, serta kesimpulan yang dapat kita ambil. Sumber hukum Islam adalah segala dasar atau pedoman yang menjadi tempat lahirnya hukum syariat Islam. Dari sinilah para ulama dan ahli fikih mengambil hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, sumber hukum Islam bukan hanya membicarakan apa yang halal dan haram, tapi juga membentuk cara hidup seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai yang Allah hendaki. Secara umum, para ulama sepakat bahwa terdapat 4 sumber hukum Islam, yaitu 1. Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai aturan hidup, perintah, larangan, serta petunjuk bagi umat manusia agar selamat dari dunia dan akhirat. Yang kedua ada sunnah. Sunnah atau hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau pelengkap dari ayat-ayat Al-Quran sehingga umat Islam bisa memahami dan menerapkan hukum Allah yang lebih jelas. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Melalui ijma, hukum Islam dapat terus berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum melalui analogi atau perbandingan terhadap suatu kasus baru yang belum ada ketentuannya. Misalnya, mengharamkan narkoba karena memiliki efek yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan dan merusak akal. Dari keempat sumber inilah hukum Islam ditetapkan dan dikembangkan. Maka bisa dikatakan bahwa sumber hukum Islam adalah fondasi utama bagi ulama dalam menetapkan hukum, sekaligus menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam agar menjalani kehidupan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. 2. Maksud dan tujuan. Tujuan utama dari pembahasan sumber hukum Islam adalah agar kita memahami landasan syariat itu tidak hanya dari segi ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan hukum modern. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengkaji bagaimana hukum Islam tetap relevan di tengah perkembangan zaman, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel, dan solutif terhadap persoalan baru, memberikan dasar kuat bagi penegakan hukum yang adil dan berlandaskan wahyu. Yang ketiga, ada dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ajaran Islam, segala hukum dan aturan hidup tidak dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia, tetapi bersumber langsung dari wahyu Allah dan tuntutan Rasulnya. Oleh karena itu, 2 sumber utama yang menjadi dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul serta ulil amri di antara kamu." Ayat ini memberikan penegasan yang sangat kuat bahwa ketaatan seorang muslim harus berlandasan pada 2 hal utama, yaitu ketaatan kepada Allah yang diwujudkan melalui Al-Quran dan ketaatan Rasulullah
yang diwujudkan melalui sunnah dan hadis. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama karena di dalamnya terkandung seluruh prinsip-prinsip dasar kehidupan, baik di dalam bidang akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Sementara itu hadis atau sunnah Nabi menjadi sumber hukum kedua karena Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mempraktikkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aku tinggalkan kepada keduanya perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Hadis ini menegaskan bahwa selama umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan selalu berada di jalan yang benar, terhindar dari kemaslahatan, dan mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan petunjuk yang jelas. Dua sumber hukum ini, Al-Quran dan Sunnah, menjadi fondasi utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Namun ketika muncul permasalahan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam keduanya, para ulama menggunakan ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas sebagai analogi hukum sebagai metode pelengkap untuk menemukan solusi berdasarkan semangat dan prinsip hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi dasar utama terbentuknya sistem hukum Islam yang terus relevan hingga zaman modern ini. Yang keempat adalah contoh aktual atau fakta terbaru. Dalam kehidupan modern, penerapan sumber hukum Islam bisa kita lihat di berbagai bidang. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum. Contohnya, penerapan zakat digital dan zakat profesi di Indonesia yang berlandaskan kepada perintah zakat dalam Al-Quran. Melalui lembaga resmi seperti Basnas, zakat kini bisa dibayarkan secara online untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. B. Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah Rasulullah mengatur tata cara pernikahan dan etika sosial, misalnya dalam kehidupan modern. Bimbingan pranikah yang ditetapkan di KUA mengikuti prinsip sunnah untuk membina keluarga sakinah. C. Ijma ulama. Para ulama dunia kini bersepakat tentang kehalalan transaksi digital seperti e-wallet atau bank syariah selama tidak mengandung unsur riba. Kesepakatan ini merupakan bentuk ijma kontemporer di qiyas atau analogi. Contohnya hukum narkotika dan zat adiktif yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun melalui qiyas disamakan dengan minuman keras karena sama-sama memabukkan dan merusak akal, hingga hukumnya haram. E. Ijtihad kontemporer. Dalam kehidupan medis, para ulama melakukan ijtihad terhadap transplantasi organ dan donor darah, serta dikaji diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa manusia. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. 5. Kesimpulan. Dalam pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah sumber utama, Sunnah menjadi penjelas, Ijma menjaga kesatuan pendapat ulama, dan Qiyas menjembati hukum Islam dengan realitas baru. Melalui ijtihad dan pendekatan kontekstual, hukum Islam mampu menjawab tantangan globalisasi serta menjadi pedoman hidup yang adil, fleksibel, dan relevan sepanjang masa. Oke guys, demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UTS Ushul Fiqih dengan berjudul Sumber Hukum Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.